Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu gemar nonton audisi dangdut? menit tausiah, 30 menit menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon doa untuk Samarinda. Oh, dia tak ada nanya, mohon doa aja. Nanti di akhir majelis kita akan sama-sama berdoa. Doa kita diaminkan oleh para habaib, para imam, para doktor, para alumni Al-Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanya gimana baiknya seorang akhwat melaksanakan sholat. Lebih baik di rumah atau berjamaah di masjid? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Dalam pekarangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Tapi jangan lupa ada hadis lain. Apa kata Nabi ketika meluruskan shaf? Sawus sufuf, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong gitu, ada nggak perempuan di masjid waktu itu? Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Ketika itu perempuannya ada apa nggak ada? Ada. Kalau nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. 2. Pergi bapak ibu ke Madinah nanti, haji dan umroh, melalui apa? Travel Thaibah. Sampai di sana masuk ke Taman Raudhah, menghadap ke kiblat, tengok di sebelah kiri. Babun Nisa, pintu perempuan. Pintu perempuan itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, kalau ada laki-laki masuk dari pintu perempuan dicambuk pakai rotan. Itu menunjukkan kira-kira ada nggak perempuannya waktu itu? Ada. Apa ada ditulis di situ? Babun Nisa, dalam kurung jin saja. Artinya perempuan ada sholat di masjid, tapi syarat dan ketentuan berlaku ketat. Perempuan ke masjid itu syaratnya ketat. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini sholat maghrib ke masjid, datang jam 6 pakai celana sempit. Mukenanya di rambutnya gerabang dari rumah. Hair dryer nggak ada, ngeringkan rambut saya. Sampai ke masjid, pakai celana sempit. Yang mau ke masjid orang tua ngelengok itu masuk parit ya. Sampai ke masjid zikir. Jangan ngomong. Ada kawan saya, aku tadi ceramah di masjid, terus jamaah belum datang, dari balik tirai itu aku dengar perempuan di masjid itu. Pantesan Nabi melarang perempuan ke masjid. Kenapa? Mereka bukannya baca Quran zikir. Hampir kurukyah lagi gitu. Andai saya cepat masuk masjid dengar suara itu, saya rukyah dari balik dinding. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sebelum masuk masjidnya pakaiannya mesti menutup. Zaman Nabi dulu perempuan sholat ke masjid bimurutihinna, mereka tutup pakai kain sampai tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, rapat tidak nampak matanya. Lalu kemudian sampai dalam masjid jangan ketawa cekikikan, zikir, baca Quran. Kadang di sebagian masjid malah yang berkuasa perempuan. Nggak berani iqamat sebelum ada ibu-ibu merintah dari belakang. Qomat! Luar biasa itu. Ini muazin takut qomat. Soalnya kalau dia ngelawan nanti nggak dapat kiriman kola. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan perempuan nggak boleh ke masjid. Tapi saya tidak juga mengatakan silakan ke masjid. Tapi win-win solution, jalan tengah. Boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Baca buku 30 fatwa seputar Ramadan, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Download di internet, Play Store, enter, dapat. Gitu kalau ngaji sama Ustadz milenial. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T. Akhwat.
Di sini D, akhwat. Yang D itu qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah atau kadar urusan di luar rumah? Tapi saya dengar hadis sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tabligh akbar nggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma itu saudara kandung Aisyah, memikul makanan onta dan makanan kambing, dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma pulang ke rumah, tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri, menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah mukanya sebelah hijau sebelah biru. Pulang suaminya ngamuk, siapa yang nempeleng kau tadi? Mohon maaf bang, salah make up. 2, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz, masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz, masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz. Tapi masalah berdua-duaan ini rasanya nggak apa-apalah Pak Ustaz, udah seperti kakak saya, sudah macam abang saya, sudah macam adik saya. Ingat, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 3, la tusafiranna mura'atun. Tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas, pimpinan perusahaan melepas, GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat. Ternyata berdua-duaan, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Itulah yang disebut jangan sampai la yaqribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki gemerincing. Lewat di depan, kericing. Andai saya sedang tausiah, tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki gemerincing, kericing. Semua mata nggak ada yang lihat saya, semua ngeliat kaki dia. Apa maknanya? Mencuri perhatian dengan sesuatu. Dipakai, sekarang mungkin gemerincing nggak lagi. Dipakai sepatu, tumitnya 10 cm. Kecil sebesar itu. Dia yang lewat, kita yang ketakutan. Lihat dia melangkah. Ini salah satu. Dipakai punuk onta sampai tinggi ke atas. Kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa, kebetulan rambutnya panjang, lalu dia ikat dengan karet habis beli gula kan ada karetnya, lalu dia ikat. Dia nggak apa-apa, karena kalau pakai jilbab rambut nggak diikat, nanti pas buka ke depan disangka suami sundel bolong. Diikat dikit nggak apa-apa, tapi kalau sampai dia angkat tinggi ke atas sehingga menjadi pusat perhatian seperti punuk onta, nah itu tidak boleh. Yang kelima, la takhda'na bil qaul. Kerja aktivitas wanita karir di luar rumah bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, tidak boleh. Sekantor, gimana hasil laporan tadi? Sebentar ya Pak. Apa ini? Makanya kalian kalau ada orang nelpon itu, kalau ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Samarinda. Mana? Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Samarinda. Itulah terjadi semua kekacauan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara salah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu gemar nonton audisi dangdut? Yang saya ceramahi anak muda, saya pikir orang tua sudah selesai. Ternyata anak mudanya ngaji, orang tuanya nonton audisi dangdut. Malah berdoa supaya itu yang lulus. Ya Allah,
Tolong banyakkan SMS untuk yang ini. Kalian anak muda yang udah ngaji, bukan berarti mentang-mentang orang tua kalian belum hijrah, lalu kalian pulang menceramahi orang tua. Ini nggak benar. Niatnya baik tapi caranya nggak betul. Jangan pulang dari sini kalian panggil, mama sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalian kasih tahu, kira-kira yang mamamu ini yang suka nonton audisi dangdut ini, kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Cari orang lain yang omongannya didengar supaya menasehati dia. Oh, dia dulu pernah pergi umroh sama Ustadz Yuliansa. Ustadz Yuli ngomong dengan dia, dengar, dengar. Ibumu kerja di mana? Ibu saya kerja di kantor Pak Wali. Biar Pak Wali ngomong sebenarnya. Sini. Kabarnya ente suka audisi dangdut ya? Kok bapak tahu? Intel saya kan banyak itu. Padahal anaknya udah lapor. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan kau doakan, maka orang tuamu juga mendapat hidayah, insya Allah. Amin. Kalau Ustadz nasihatnya bagaimana? Hai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut. Kami nggak suka Pak Ustadz kau nunjuk kami. Saya nunjuk kamera. Hai ibu-ibu dimanapun berada, baik di Samarinda maupun di ujung dunia, kalian yang masih suka nonton audisi dangdut, ingatlah bu, kau akan mati menghadap Allah dan kau tidak akan dikirim oleh lagu Kiong Racun Kucing Garong Kabin Kaji Kabigam Kuc Tahe. Telingamu akan ditanya, seandainya malaikat maut mencabut nyawamu, ketika itu telingamu sedang mendengarkan suara Ustadz Sahrani, maka saat itu bangga. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, putarkan rekaman terakhir saat dia mati. Apa bunyi suara di telinganya? Siap, kata malaikat. Diputar suara telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masukkan dia ke surga. Masuk. Yang satu lagi mati. Putarkan apa suara terakhir di telinganya? Siap, kata malaikat. Ambil rekaman telinganya, putar. Assalamualaikum. Suara Abdul Somad. Masukkan dia ke surga bersama Abdul Somad dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, putarkan suara terakhir telinganya waktu mantan cabut nyawanya. Putar. Tombo ati ono 5 pekarane. Masukkan sama Opik. Ini putarkan telinga. Pas diputar, masukkan sama ini. Putarkan telinga. Masukkan sama Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Kutahi Kabika Cikabigam. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Wahai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut, kau akan bersama dengan penyanyi dangdut yang melihatkan kakinya, yang melihatkan betisnya, yang melihatkan bupati buka paha tinggi-tinggi. Jangan-jangan Ustaz ini nonton juga? Enggak. Tak sempat saya nonton. Kalau sempat mau juga saya tengok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Ustaz tentang masalah sholat Jumat. Jika seandainya kita sholat nih, tiba-tiba kita buang angin, di saat tengah sholat itu membatalkan sholat Jumatnya kah? Ya batal lah. Ini nyari-nyari gara-gara. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kalau masalah tertawa terbahak-bahak, ada mazhab yang membatalkan, Hanafi. Kalau wudu tertawa, batal. Makan daging onta batal, mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i ketawa tidak batal. Makan daging onta tak batal. Tapi kentut sepakat semua mazhab batal. Baik yang berbunyi maupun tak berbunyi. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba terasa seperti keluar. Pas sedang sholat terasa seperti keluar. Apakah sholat kita batal? Jangan kau batalkan sholatmu
hatta tasma'a sautan au tajidarihan, sampai ada dua tanda, kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Selama tak ada suara, selama tak ada bau, maka sholat tak batal. Kalau batal berarti sholat harus diganti jadi sholat zuhur ya Pak Ustaz? Enggak juga. Misalnya batalnya pas imam takbir, Allahu Akbar, cepat engkau keluar, kau ambil wudhu kau masuk lagi, masih bisa kejar. Kebetulan imam ayatnya panjang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Paham betul imamnya ada yang batal tadi. Kalau bisa masih kau kejar, kau kejar. Assalamualaikum Ustaz, ingin nanya, dosa nggak jika wanita motong rambutnya seperti laki-laki? Perempuan itu tahu tak saya rambutnya macam laki-laki atau macam perempuan? Mana kita tahu? Yang melihat rambut perempuan itu kan suaminya di rumah. Yang melihat rambut perempuan itu suaminya. Maka wahai perempuan, engkau gundul rambutmu, kami tak tahu. Mana kami tahu siapa yang gundul? Kami tak tahu. Yang berdosa itu kalau dipotongnya pendek, panjang di depan. Siapa itu? Demi Moore. Kalau pendek di belakang, panjang di depan, Demi Moore. Kalau panjang ke belakang, Wadi Moore. Kalau dipotongnya rambutnya, lalu diperlihatkannya kepada yang tidak mahram, itu baru dosa. Perempuan, kalau kau panjangkan rambutmu, bagus. Tapi kalau panjang sampai bedaki, karena malas nyucinya, bau, itu pun menjadi tidak baik. Karena dalam Islam diajarkan at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian setengah dari iman. Oleh sebab itu, kalau suamimu mengatakan, dek potong rambutnya ya, abang nengok kau rambut panjang ini macam kuntilanak, aku tengok. Dipotongnya pendek, nggak apa-apa, karena yang melihat suaminya. Tapi kau potong untuk suami orang, banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami tetangganya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kebetulan dia belum pakai make up, payah kita membedakan antara orang dengan hantu. Tapi kalau dia bersolek untuk pergi memperlihatkan wajahnya ke suami orang lain, bukan main lagi cantiknya. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu pertanyaan selalu membuat gelisah di hati. Bagaimana menghadapi orang yang terkadang suka mengejek, bersifat yang dapat meruntuhkan istiqomah kita dalam hijrah? Hai adek, mau kemana? Mau ke masjid, Bu. Oh, hati-hati ya, si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Itu kalian kan udah mulai goncang. Maka prinsipnya anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nah, besok kalau ada dia ngejek lagi, mau kemana dek? Mau ke masjid, Bu. Si Anu kemarin ke masjid mati. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Enggak, ibu aja yang ngerasa anjing. Jadi kita nggak perlu marah, lebih baik lembut kena daripada keras nggak kena. Nah, oleh sebab itu maka kuatkan. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Kalau kau ikut omongan orang banyak di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan melalaikanmu dari jalan Allah. Qul amantu billah, aku taubat, aku hijrah, aku berhenti, kemudian istiqamah. Gabungkan diri dengan orang baik-baik. Gabungkan diri dengan komunitas orang baik-baik. Komunitas energi kebaikan umat, komunitas Ahbabul Mustafa, komunitas Sekermania, komunitas alumni Al-Azhar. Gabungkan diri dengan orang baik-baik. Jangan menggabungkan diri yang kira-kira membuat iman kita lemah. Bagaimana pandangan Islam sholat qadha? Memang dianjurkan bagi muslim. Sepakat 4 mazhab paling tua, mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali, bahwa sholat yang dulu-dulu lama-lama ditinggalkan sekarang baru taubat, maka yang lama tinggal itu wajib diqadha. Cara mengqadhanya, besok habis sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Qadha'an, bukan qadha'an.
Qodoan cuci tangan. Qodoan bot. Artinya mengganti yang lama. Tapi katanya nggak perlu diqadha, cukup istighfar aja. Aku taubat ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, bukan empat mazhab. Empat mazhab mengatakan wajib diqadha. Kalau mau cari tulisannya mudah saja. www.google.com, search buat di situ salat qadha Ustadz Sarwan, enter, ketemu empat mazhab. Ustadz Sarwan dari Rumah Fikih Jakarta. Ustadz, berdosa nggak kalau suka foto selfie sendiri di medsos? Dulu orang berdoa di depan Ka'bah gini. Ini Ka'bahnya nih. Sekarang enggak doa. Semuanya direkam sekarang. Berdoa direkam, sholat tahajud pun direkam. Sebelum sholat tahajud pasang tiang kamera dulu. Streaming. Sholli sunnat tahajud. Dulu orang tahajud nengok tempat sujud, enggak nengok kamera. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu selesai salam istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nengok berapa like? Oleh sebab itu jangan kau tunjukkan. Sedangkan amalmu pun tak kau tunjukkan. Apalagi bibirmu. Kau foto bibirnya macam-macam ada. Jangan foto. Na'udzubillah. Dulu ada sempat beberapa tahun yang lalu tren foto sambil menjulurkan lidah. Akhirnya saya buat di FB. Yang menjulurkan lidah itu dua. Pertama anjing kehausan, kedua anjing naik nafsu. Masuk ke dalam. Takut. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya bagus, tidak usah kau expose. Na'udzubillah. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya kalau kita belanja dengan kartu kredit, beli kendaraan atau rumah secara kredit? Karena mau beli cash uangnya belum cukup. Segeralah ke Bank Kaltimtara Syariah, CMB Niaga Syariah, Bank Mandiri Syariah. Keluarlah dari riba. Siap? Besok pagi langsung ke Bank Kaltimtara Syariah. Tarik semua uang-uang dari konvensional, alihkan ke syariah. Siap? Tak siap nampaknya. Oleh sebab itu maka amal orang Islam melepaskan diri dari riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, pakai riba, kendaraan riba, mobil riba, rumah riba, bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Gimana orang kerasukan setan? Begitulah nanti dia di akhirat. Oleh sebab itu, tarik, alihkan ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ustadz, nonton film Korea apa hukumnya? Semua yang kita tonton akan membangkitkan cinta. Dari cinta muncul keinginan untuk ikut. Itu hukum awal. Pertama, menonton. Kedua, cinta dan suka. Ketiga, mulai ikut-ikutan. Maka jangan heran kalau anak-anak funky sampai lubang telinganya, antingnya, lubang antingnya lebih besar daripada lubang telinganya. Karena yang dia tonton anak funk. Begitu juga dengan orang yang hobi bertato, suka, tonton, suka, akhirnya dia pakai semua tato. Begitu juga dengan Korea. Maka setelah dia tonton, dia pun ingin seperti orang Korea. Maka jarang-jarang orang kita yang dianugerahi kulit macam Korea, tapi dia suka macam orang Korea. Akhirnya banyak orang kita kalau kita lihat wajahnya macam tepung terigu 2 on. Macam semen putih dilemparkan. Oleh gara-gara apa itu? Efek Korea. Korea efek. Oleh sebab itu maka tontonlah sesuatu yang merubah menjadi tun
tontonan. Mahasiswi-mahasiswi, kamu jurusan apa? Saya jurusan teknik. Cari video-video teknik di YouTube. YouTube teknik. Kamu bagian apa? Kami bagian industri. YouTube itu ilmu yang luar biasa. Tonton, semua ada. Semua ada tentang yang baik-baik, yang buruk-buruk, maka alihkan. Habis waktu dibuat oleh sinetron Korea ini, luar biasa. K-pop Korea. Nanti di akhirat kalian mati, dibangkitkan dari kubur, tengok sebelah kanan Korea, oh kiri Korea. Kenapa aku sama orang Korea? Ya karena gak suka dulu sama Korea. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia sukai. Kita yang mencintai Nabi Muhammad ini akan dibangkitkan bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran. Orang yang suka baca Quran, yang suka membaca Quran, menghafal Quran, mencintai qari. Berapa lama kita dengar bacaan Quran tadi hati kita tenang, suka kita. Ma'as safaratil kiramil bararah. Pandang kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang depan malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau orang yang cinta kepada Quran dan suka kepada ahlul hamalatul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibangkitkan bersama para malaikat. Stop sinetron Korea. Assalamualaikum Ustaz, apakah menggelar event konser musik gimana hukumnya menurut Islam? Musik yang mana? Musik mengajak berzina haram, cinta satu malam. Musik mengajak selingkuh haram, selimut tetangga. Musik mengajak kelahi haram, kucing garong. Musik mengajak nggak mau sama perempuan haram, no woman no cry. Oh, woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Gak ada perempuan, gak perlu kecewa. Gak ada perempuan, gak ada nangis. Akhirnya kawin sama laki-laki. LGBT, bencong. Na'udzubillah. Dari hamba Allah, bagaimana bersyukur dan bersabar atas kelebihan orang lain dan menerima kekurangan diri sendiri. Jam 11 pas. Pertanyaan pun habis. Pas 90 menit kita bersama. Ditutup nanti dengan doa. Bagaimana kita bisa ikut bersyukur melihat kelebihan orang? Oh ini berat. Berat. Kadang kita ngelihat mobil orang baru demam 3 hari. Nengok orang rumah baru sakit kepala kita. Yang paling sakit hati saya Pak Ustadz, rumahnya baru saya tahan, mobilnya baru saya tahan. Saya paling sakit hati waktu nengok bininya baru. Itu memang sakit gigi saya Pak Ustaz. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada sendiri-sendiri. Saya senang dengan Bapak Wali Kota Samarinda walaupun saya tak punya jabatan. Kenapa? Karena dengan beliau jadi wali kota, naiklah harkat martabat kaum muslimin di Samarinda hendaknya. Amin. Saya senang dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, karena Pak Kapolres selalu hadir di acara-acara keislaman, sholat berjamaah di masjid, acara tablik akbar mengamankan. Bahkan tak kami minta, begitu kami minta Pak Ustadz begitu antusias. Alhamdulillah untuk tahun ini Pak Ustadz sejalan antara Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Keduanya sama-sama pencinta agama, pencinta sholawat, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tak punya jabatan, tapi saya ikut senang dengan jabatan yang mereka punya, karena dengan jabatannya, hartanya itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam doakan, ya Allah, ini ada tetanggaku, rumahnya baru, mobilnya baru, hatiku bukan main sakit, tapi tolong aku ya Allah. Karena kalau kita berdoa, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jangan doakan yang tak baik. Ini banyak orang malam bangun berdoa, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Kalau bisa kakinya kena diabetes, potong dua-duanya. Dulu zaman saya kecil TV itu seingat saya ada kakinya kan. Sekarang TV pun tak berkaki, kena diabetes juga. Apa yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka kita doakan. Dia dapat punya anak, doakan. Apa doa orang punya anak? Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa ruzqta birrahu wa balagha asyuddah.
Padahal yang nikah duluan kita, sudah nikah 10 tahun gak punya anak. Dia nikah Januari, April dapat. Marah, emosi. Kenapa Allah tidak adil? Kenapa dia punya anak? Sama-sama ibu tetangga dekat rumah. Anak sama-sama sekolah, sama-sama kuliah. Tapi tiba-tiba anak dia nikah duluan. Marah, emosi. Orang nanya, itu yang nikah di hotel anak ibu dengan yang temannya dulu. Iya, tapi lebih cantik anak ibu kok dia duluan laku. Iyalah dia pakai pelet. Emosi, marah, fitnah. Kenapa kita tidak merasa senang dengan kesenangan orang lain? Oleh sebab itu maka puncak dari iman adalah merasakan kesenangan orang lain, merasakan kesusahan orang lain. Sama-sama senang namanya tahniah, sama-sama susah namanya takziah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Samarinda, Kalimantan Timur negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Samarinda ya Allah. Wa in kana fil akhirati fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, keluarkan di Kalimantan Timur ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh di ujung mata, dekatkan ke negeri kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau berikan pada kami. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai karena dosa kami lalu kau hukum kami dengan menurunkan orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak kaum muslimin. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas virus HIV AIDS, narkoba. Selamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. La tala'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi. Keluar kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Lepaskan kami dari penyakit, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Berikan mereka anak yang soleh, para penghafal Quran ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.